Halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 12 KWUAC yang akan mempresentasikan tentang produk kami yaitu strap masker. Sebelum saya menjelaskan tentang produk saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Bagus Panji Mataram, NIM 2020940884. Masker adalah sebuah aksesoris untuk masker yang sering kita pakai sehari-hari. Setiap harinya kita memakai masker untuk kebutuhan di saat pandemi ini. Perkenalkan menjelaskan analisis SWOT strap masker. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yaitu strap masker ini sangat cocok digunakan dari berbagai kalangan, dari remaja, anak-anak hingga dewasa. Karena bisa terlihat lebih fashionable meskipun sedang menggunakan masker. Yang kedua ada strap masker ini bisa didesain sesuai dengan keinginan pembeli. Lalu ada weakness atau kelemahan. Strap masker tidak bisa sepenuhnya melindungi masker dari debu luar. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, memenuhi keinginan masyarakat untuk keinginan produk yang praktis. Produk ini memiliki harga yang sangat terjangkau, murah lah istilahnya. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Adanya banyak pesaing yang selalu memiliki brand dan didukung dengan kebiasaan masyarakat yang masih meningkatkan brand daripada kualitas. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Demri Jabadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu di sini saya akan membahas tentang strategi marketing mix. Strategi pemasaran yang kita gunakan yaitu meliputi dua strategi, yaitu strategi yang pertama itu 4P, yaitu produk, price, place, promotion, dan strategi STP yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dihasilkan menonjolkan value atau nilai, diantaranya dengan menekankan nilai guna dari produk kelompok kita yaitu strap masker, sehingga konsumen dapat terbantu dengan adanya strap masker. Masyarakat tidak perlu bingung jika berpergian kemana-mana karena membawa masker. Dengan adanya strap masker ini, masyarakat bisa menggantung masker tersebut pada produk kita yaitu strap masker. Hal yang membedakan strap masker kelompok kami dengan yang lain yaitu mulai dari harga yang terjangkau dan mereka bisa custom atau bisa meminta sesuai keinginan mereka, yaitu seperti ada manik-manik atau aksesoris lainnya. Yaitu yang kedua yaitu price. Produk strap masker dijual dengan harga yang sangat terjangkau oleh kelompok kami kepada masyarakat. Penentuan harga disesuaikan dengan target konsumen sesuai dengan kebutuhan, mulai dari 8.000 sampai 20.000. Yang ketiga ada place, yaitu tempat penjualan yang strategis. Awal usaha produk dijual di Surabaya, Lamongan, dan Bali, yaitu tempat tinggal dari kelompok kita. Dan kita juga menjualnya secara online melalui media sosial maupun marketplace. Di sini kita juga bisa melakukan transaksi yaitu dengan COD atau cash on delivery. Yang terakhir, yang keempat ada promotion. Promosi akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sasaran pertama adalah melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan melalui marketplace yaitu Tokopedia, karena di era digital ini tidak terlepas dari penggunaan media sosial dan smartphone. Apalagi sekarang masih dalam masa pandemi COVID yang mengharuskan kita tidak keluar rumah selain ada kepentingan yang sangat mendesak. Selain melalui online penjualan akan dilakukan secara offline melalui penawaran langsung kepada teman-teman maupun masyarakat. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Diah Kartikasari, NIM 2019-210586. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu strategi STP. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi pada produk strap masker kami adalah diposisikan sebagai barang keperluan untuk masyarakat yang menyukai hal yang praktis. Dan produk kami juga bisa dipakai oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua yaitu targeting.
Target pada produk strap masker kami adalah konsumen dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, yaitu mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, karena dilihat dari harganya yang sangat terjangkau. Yang ketiga yaitu positioning. Produk strap masker kami diposisikan sebagai suatu produk untuk masyarakat yang suka dengan hal yang praktis dan ingin terlihat fashionable, karena strap masker kami dibuat agar penggunanya lebih praktis dalam membawa masker ketika mau dilepas sebentar. Contohnya, ketika mau makan atau kegiatan yang mengharuskan melepas masker. Karena tinggal menggantungkan masker pada strap masker saja. Selanjutnya yaitu ada analisis keuangan bisnis. Untuk biaya tetap, yang pertama ada gunting sebanyak 2 unit dengan harga satuan 6.500 dengan jumlah Rp13.000. Untuk total biaya tetapnya sebesar Rp13.000. Untuk biaya variabel, yang pertama ada benang rajut sebanyak 5 unit dengan harga satuan Rp5.000 dengan jumlah Rp25.000. Yang kedua ada manik-manik bentuk lain sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp7.500 dengan jumlah Rp22.500. Yang ketiga ada manik-manik bulat sebanyak 5 unit dengan harga satuan Rp7.500 dengan jumlah Rp37.500. Yang keempat ada tali senar sebanyak 11 unit dengan harga satuan Rp5.000 dengan jumlah Rp55.000. Yang kelima ada peniti bohlam sebanyak 60 pieces dengan harga satuan Rp200 dengan jumlah Rp12.000. Yang keenam ada ring sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp4.500 dengan jumlah Rp4.500. Yang ketujuh ada kodokan sebanyak 60 pieces dengan harga satuan Rp200 dengan jumlah Rp12.000. Untuk total biaya variabel sebesar Rp168.500. Selanjutnya yaitu untuk total biaya fixed cost sebesar Rp13.000 ditambah dengan variable cost sebesar Rp168.500 dengan jumlah Rp181.500. Untuk HPP tiap 1 unit keseluruhan sebesar Rp181.500 dibagi dengan 30 pieces dengan jumlah Rp6.050. Untuk harga jual tiap 1 pieces sebesar Rp15.000. Selanjutnya untuk analisis titik impas atau break even point, untuk BEP harga sebesar Rp181.500 dibagi dengan 30 pieces sebesar dengan jumlah Rp6.050. Untuk BEP produksi Rp181.500 dibagi dengan Rp15.000 dengan jumlah 12,1 unit. Jadi untuk mencapai titik impas maka penjualan harus mencapai 12 unit. Selanjutnya untuk analisis keuntungan, laba per pieces sebesar Rp15.000 dikurangi dengan Rp6.050 dengan hasil Rp8.950. Untuk keuntungan per bulan Rp8.950 dikali 30 dengan hasil Rp268.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhina dengan NIM 2019-210584. Di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan dari rekan saya. Langsung saja, di sini ada beberapa metode dari pelaksanaan. Yang pertama ada produksi. Di sini kita harus mempersiapkan yang pertama itu ada tali senar, gunting, kodokan, ring, dan pernak-pernik. Kemudian kita mengukur tali senar dan gunting menjadi sampai ukurannya itu kurang lebihnya 70 cm. Kemudian kita ikat ujung tali senar dan masukkan pernak-pernik yang diinginkan sesuai kreativitas kita masing-masing. Kemudian setiap ujung tali senar diikat dan sisa dari ikatan tali senar tersebut kita memasukkan ring dan gabungkan dengan kodokannya. Setelah itu strap masker siap untuk dipasangkan. Kemudian di sini dalam pemasaran kami menggunakan periklanan, bentuknya itu kayak promo.
tidak langsung seperti melalui berbagai media seperti WhatsApp, Instagram. Di media tersebut kami memberikan informasi-informasi terkait update produk terbaru atau pembelanjaan ataupun adanya diskon atau promo di hari-hari tertentu. Gunanya untuk mengajak konsumen semakin penasaran di toko kami dan agar juga konsumen itu sekaligus membeli dan menerima produk kami. Kemudian selanjutnya itu kita ada penjualan. Penjualan kita ini menggunakan secara offline dan online. Kemudian kita memiliki marketplace di Tokopedia. Nah, kalau misalnya ada pembeli yang ingin konteks langsung atau secara offline, maka pembeli tersebut itu bisa merasakan dan memahami kegunaan dan cara pakai produknya. Dan untuk pelanggan yang secara online, maka pelanggan tersebut itu hanya bisa melihat review-review dari WhatsApp dan Instagram saja. Karena masa pandemi seperti ini, untuk penjualan online kami tidak bisa mengaksesnya secara luas, kecuali hanya di periklanan seperti di WhatsApp sama Instagram. Kemudian untuk penjualan langsung ini berlaku seperti di area kompleks rumah, seperti di tetangga, teman-teman, saudara, seperti itu. Kemudian hal ini akan terjadinya interaksi antara mulut ke mulut, sehingga terjadinya pembelian kepada produk kami.